Anda kembali di Kompas Petang, Saudara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siapkan bus gratis di beberapa daerah penyangga ibu kota Jakarta. Salah satunya di stasiun Bojonggede di Bogor, Jawa Barat. Masyarakat yang akan menuju ibu kota bisa manfaatkan bus gratis sebagai alternatif transportasi. Bus yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta ini sebagai antisipasi untuk mengurangi penumpukan penumpang KRL di stasiun Bojonggede. Sudah ada sejumlah bus yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta, pemerintah Kota Bogor, dan Badan Pengelola Transportasi Jakarta. Bus yang disiapkan ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan calon penumpang di saat pandemi COVID-19. Meskipun Pemprov DKI Jakarta sudah menyediakan puluhan bus untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan di stasiun penyangga ibu kota, antrean panjang penumpang masih terlihat di stasiun Bojonggede Bogor. Meskipun bus yang disediakan gratis, para penumpang lebih memilih menggunakan kereta karena dinilai jauh lebih efektif dan efisien waktu daripada naik bus. Kenapa? Aman, nggak macet, cepat waktu. Emang kalau naik mobil emang jarak tempuhnya lebih lama apa gimana, Pak? Lama. Bapak tujuannya mau kemana? Ke kota. Kota. Biasanya kalau naik kereta berapa waktunya, kalau naik bis berapa, Pak? Wah, kalau naik bis bisa 3 jam lebih. Kalau ini kan cuma 1 jam. 1 jam. 1 jam. Oh, berarti pertimbangan waktu sendiri ya, menggunakan kereta ya? Iya. Sebagian besar warga Bogor yang bekerja di Jakarta setuju jika sistem kerja diatur menjadi 2 shift atau 2 waktu untuk menghindari kepadatan penumpang transportasi umum. Pemerintah Kota Bogor sendiri saat ini tengah mempelajari surat edaran dari gugus tugas terkait jam kerja 2 gelombang di Jabodetabek. Kalau saya sih setuju ya Mas, soalnya memang kerja kan nggak harus dari jam 8 atau jam 9 sampai jam 5. Jamnya bisa diatur gitu, memang bagus sih kayak gitu. Saya harap kedepannya juga jamnya bisa diatur supaya di KRL-nya tuh nggak terlalu penuh. Setuju nggak sih dalam satu perusahaan dibagi jam kerjanya ada yang nggak masuk jam 8 semua tapi di tentang waktunya 3 jam? Setuju. Kenapa setuju? Apakah gara-gara penumpukan atau bagaimana? Iya, karena penumpukan biar lebih aman aja sih orang yang mau kerja. Nggak worry terlalu tentang coronanya sendiri ya. Setuju sih karena biar nggak jadi penumpukan banyak di sini gitu. Selama ini emang apa sih Kak yang dirasakan selama masa pandemi ini khususnya untuk menggunakan KRL? Kalau sebenarnya sih penumpukannya sama jamnya. Jadi yang pertama dampaknya ke telat sih. Kalau disatuin semua jam 1 jam gitu. Ada surat edaran pembagian 2 jam kerja, ada juga penyediaan bus gratis di stasiun Bogor. Lalu seberapa efektif implementasi penerapannya di lapangan dan apa upaya yang dilakukan Pemkot Bogor dalam mengatasi membludaknya penumpang di stasiun, terutama kita akan berbincang dengan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Selamat sore Pak Wali Kota, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama Kompas Petang. Tampaknya Anda masih di luar ya, tengah dalam tugas Pak Wali Kota. Iya betul, selamat sore. Baik. Tadi kita lihat ada bus gratis yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta, tapi tampaknya masih banyak yang memilih KRL, Pak Wali Kota. Kurang efektif penyediaan bus gratis ini? Nggak akan mungkin. Penumpang itu ada 10.000, kapasitas bis itu kan 20. Iya. Jadi tadi itu 30 bis dari Jakarta, 10 bis dari pemerintah kota. Iya. Total kan juga sekitar 500, penumpangnya 10.000. Jadi bis ini bukan solusi utama dan satu-satunya. Ini salah satu saja ikhtiarnya. Baik. Lumayan mengurangi tapi nggak cukup. Makanya ditambah lagi dengan 2 mekanisme. Satu adalah sistem antrian yang tadi sudah kita rapikan bersama PT KAI. Yang kedua adalah jadwal kerja. Jadi pembagian shift jam 8, jam 11 ini seharusnya bisa menolong. Tapi karena surat edarannya baru diedarkan kemarin, jadi nggak keburu. Kita lihatlah efeknya berapa hari ke depan. Baik, ini soal bus yang disediakan sejauh ini hanya di hari Senin pagi dan juga Jumat sore. Terus tadi Anda sampaikan kapasitas setengahnya juga yang bisa digunakan. Jadi bagaimana? Ini cukup mengurangi antrean-antrean yang terjadi di stasiun KRL, Pak Wali Kota? Tadi itu bertambah sekitar 12% dibanding minggu lalu. Jadi bertambah penumpangnya. Dan ini masih 50% dari keseluruhan penumpang. Dalam keadaan normal yang berangkat dari Bogor Jakarta itu ada 20.000. Nah, tadi itu belum sampai 12.000, kira-kira begitu. Jadi ke depan bisa aja nggak cukup. Kalau dalam keadaan darurat, Senin kemarin, Senin sekarang, dan mungkin Senin minggu depan ya perlu kita tambahan bis.
Tapi ke depan bukan ini solusinya. Solusi utama adalah memecah jam kerja itu. Jadi kita masih menunggu bagaimana surat edaran dari gugus tugas untuk membagi jam kerja itu ditindaklanjuti oleh semua kantor di Jakarta. Baik, dari Pemprov DKI Jakarta membantu untuk menyediakan bus di awal pekan dan juga akhir pekan. Pemerintah Kota Bogor khawatir soal membludaknya antrean di stasiun ini dikhawatirkan menjadi klaster lagi. Nah, bagaimana pemerintah Kota Bogor dalam mempersiapkan selama di hari Selasa hingga hari Kamis tentunya untuk meminimalisir antrean di sana, Pak Wali Kota? Ya kembali lagi tadi seperti saya sampaikan, jam kerja, kuncinya jam kerja. Dikawal sama-sama. Ini sudah usulan dari kita minggu lalu, dipecah jamnya. Nah sekarang sudah ada surat edaran dari gugus tugas. Tinggal bagaimana ditindaklanjuti oleh semua kantor. Provinsi Jakarta memetakan ini. Jadi dicek kantor-kantor mana saja yang sudah menindaklanjuti, berapa persen dari pegawainya atau stafnya yang masuk jam 8 dan jam 11, dicocokkan kemudian dengan data dari PT KAI. Itu kuncinya. Karena kalau bis nggak akan pernah bisa. Baik. Karena kapasitas bis terbatas. Sistem antrian juga pasti mentok karena ada keterbatasan ruang di situ. Baik. Jadi kuncinya sekali lagi adalah jam kerja tadi. Jam kerja yang menjadi kunci bagaimana pembagian waktu jadwal jam kerja ini bisa mengurangi antrean. Ya, Anda tadi betul. sampaikan sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama Anda berkoordinasi bagaimana sebetulnya komunikasi antara pemerintah dengan pihak swasta dan juga perkantoran pemerintah soal pembagian jam kerja ini sebelum surat edaran kemarin disampaikan, diterapkan juga hari ini? Ya minggu lalu kan sudah disepakati, usulan itu dibahas, ditajamkan. Ya, kemudian gugus tugas mengeluarkan edaran, tapi edaran ini baru keluarkan kemarin juga. Iya. Nah, jadi berapa hari ke depan ini kita masih tindak lanjuti. Berapa hari ke depan ini masih kita lihat bagaimana kemudian operasionalisasi di lapangan. Nah, kita tunggu itu. Kemudian baru kita cocokkan dengan data PTKI berkurang atau enggak. Kalau misalnya nggak berkurang berarti nggak ada efeknya. Iya. Tapi kita berharap ada efeknya. Jadi terpecah. Ya. Jadi ada penumpang yang biasanya menumpuk pagi-pagi kemudian memilih untuk berangkat lebih siang. Kalau untuk usulan konkret dari pemerintah Kota Bogor terkait dengan aturan jam kerja ini seperti apa? Apakah hanya dibagi dua shift termasuk juga soal kapasitas 50% atau ada formula yang lainnya tentu untuk memudahkan penerapan, Pak Wali Kota? Ya usulan kami kan 3, 1 jam kerja. Kalau bisa irisannya itu nggak berdekatan. Artinya malah kita usul agak jauh ya, jam 8 dan jam 1 siang. Oh, baik. Ya tapi sudahlah, nggak apa-apa. Kita cek dulu, kita lihat dulu perkembangannya berapa hari ke depan, jam 8, jam 11 ini seberapa efektifnya. Yang kedua menambah armada bis, nah ini sudah dilakukan. Ya mungkin minggu depan ditambah lagi, tapi tetap ini bukan solusi utama. Yang ketiga adalah memperbaiki sistem antrian. Dan tadi sudah dilakukan secara sangat maksimal, sangat baik sekali oleh PT KAI di stasiun Kota Bogor, sehingga walaupun penumpangnya nambah, tapi antriannya tetap tertib dan rapi. Baik, sejauh ini komunikasi untuk Pemkot Bogor dengan perkantoran di Kota Bogor sendiri seperti apa, Pak Wali Kota? Karena kita tahu penerapannya belum dilakukan soal jam kerja ini di Kota Bogor. Kalau urusan kantor Jakarta kan bukan dari pemerintah Kota Bogor dong, itu Provinsi Jakarta. Tidak, tapi kan di Bogor juga masih banyak perkantoran, ini mempengaruhi juga mobilisasi warga di Kota Bogor sendiri, Pak. Nggak ada pengaruhnya. Ini kan kita berbicara stasiun kereta. Orang yang berangkat ke Jakarta. Kalau di Bogor, ya nggak ada persoalan. Baik, artinya untuk persoalan jam kerja kantor ini masih menunggu bagaimana keputusan penerapan di DKI Jakarta ya? Ya, ya. Nah, sambil menunggu ini apa yang akan dilakukan oleh Pemkot Bogor? Tadi sudah saya sampaikan ya. Pertama, terus berkoordinasi dengan Jakarta tentang jam kerja itu, tindak lanjutnya bagaimana. Yang kedua, memperbaiki sistem antrian. Ini kita kawal terus di lapangan. TNI, Polri, Pol PP, Disub, ini kita maksimalkan di stasiun kereta api Bogor. Gitu. Baik. Kalau penambahan bus sendiri, karena jumlahnya ini sangat terbatas dari Pemprov DKI Jakarta ke depan, penambahan jumlah bus sangat memungkinkan dilakukan oleh Pemkot Bogor? Enggak. Itu kan saya sudah sampaikan dari awal. Iya. Penambahan bus bukan solusi satu-satunya, karena hanya mengurangi sebagian kecil saja. Dari Jakarta 30, dari Bogor 10. Ditambah 50 pun nanti belum bisa menjawab persoalan. Ini baru 50% dari penumpang. Jadi ini untuk skenario darurat, sangat oke untuk skenario darurat. Iya. Tapi untuk skenario jangka panjang nggak bisa Baik. mengandalkan di sini.
Baik, tentunya kita bagaimana menantikan bersama penerapan surat edaran ini dilakukan, Ya, betul. terutama kantor bisa membatasi jam, membagi duanya, dan juga membatasi kapasitas para pekerjanya. Terima kasih Wali Kota Bogor, Oke. Bima Arya Sugiarto telah bergabung bersama kami di Kompas Terima Petang. kasih.